Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah pasar saham sedang tidak baik-baik saja, harus bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu pernah merasa pasar saham tahun 2024 sepertinya agak unik? Bukan hanya berbicara tentang harga saham perusahaan besar yang turun, tapi juga berbagai sentimen yang ada membuat banyak orang mulai berpikir kembali, apakah pasar saham masih menarik? Harus diakui bahwa di tahun 2024 ini, kita lebih sering mendengar berita negatif dibandingkan berita positif tentang pasar saham. Apakah ini tandanya pasar saham sedang bubble? Mengingat beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 2020, jumlah investor baru di bursa naik signifikan. Apakah ini saatnya seleksi alam terjadi lagi di saham? Saat ini saya mau bahas beberapa isu terkini yang kemungkinan besar memiliki hubungan kuat dengan pasar saham. Selain itu, kita juga akan membandingkan dengan peristiwa di masa lalu. Agar pemahaman kamu utuh, nonton video ini hingga selesai. Isu pertama, rupiah melemah terhadap dolar. Berikut ini salah satu artikel pada bulan Desember tahun 2024. Berdasarkan data yang ada ini, nilai tukar rupiah ditutup kembali melemah 1,1% ke level 16.277 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Kamis 19 Desember 2024 dari penutupan sehari sebelumnya. Pelemahan rupiah tersebut merupakan yang ke-9 kalinya secara beruntun sepanjang bulan ini. Melemahnya rupiah tersebut juga merupakan yang terdalam sejak awal Agustus 2024 seperti yang terlihat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah bahkan sempat ditransaksikan melemah hingga di atas 16.300 per dolar Amerika Serikat pada hari Jumat 20 Desember tahun 2024. Apakah kamu ingin tahu satu fakta menarik? Faktanya, kabar tentang pelemahan rupiah terhadap dolar bukan hal yang baru. Artinya berita ini sudah sering kita dengar bertahun-tahun dan sebenarnya merupakan hal yang lazim terdengar. Silahkan lihat artikel berikut ini. Gambar di bawah ini merupakan artikel dari 2 tahun yang berbeda, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Dari informasi ini kamu bisa baca bahwa diberitakan tentang rupiah yang melemah terhadap dolar, di mana berpotensi menyentuh angka 16.000. Itu artinya setidaknya selama tahun 2022, 2023, dan 2024, sebenarnya isu tentang nilai tukar rupiah terus kita dengar. Pertanyaannya, jika hal ini berulang terdengar, kenapa kamu menjadi terlalu panik? Kita lihat contohnya untuk berita di tahun 2022, di mana dicatatkan bahwa rupiah berpotensi tembus 16.000 per dolar Amerika Serikat sebelum tahun 2023. Dan berita di tahun 2023 tercatat bahwa Senin 23 Oktober 2023, nilai tukar rupiah kembali melemah di level 15.934 per dolar Amerika Serikat pada awal pekan ini atau hampir mendekati 16.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk dua berita ini tentu memiliki konteks yang mirip kan, di mana rupiah yang melemah terhadap dolar. Begitu juga dengan berita yang kamu baca di tahun 2024 ini. Oke, isu kedua, PPN naik menjadi 12%. Kabar ini merupakan salah satu kabar berita paling hangat di bulan Desember 2024. Rasanya belum lama PPN naik menjadi 11%. Kini sudah mau naik lagi menjadi 12%. Otomatis banyak pihak yang bereaksi dengan kebijakan yang diambil. Kamu bisa baca beberapa judul artikel di bawah ini. Contohnya, jika kenaikan PPN 12% tak dibatalkan, BEM SI akan demo serentak. PPN naik ke 12% mulai 2025. Friends sebut akan ada kenaikan harga produk. Dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap pengusaha di Indonesia. Hampir 150.000 orang tekan petisi desak Prabowo batalkan kenaikan PPN 12%. Itu merupakan beberapa judul artikel terkait kenaikan PPN ini. Tapi tahukah kamu bahwa isu kenaikan tarif PPN ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2021? Ini merupakan salah satu cuplikan artikel pada tanggal 30 September tahun 2021. Artinya berita kenaikan PPN jadi 12% di tahun 2025 bukanlah hal yang baru. Contohnya seperti judul artikel di bawah ini. Disetujui DPR, tarif PPN naik jadi 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun 2025. Jika berita itu sudah ada sejak tahun 2021, kenapa barulah di Desember 2024 menjadi heboh? Apakah karena akan segera diterapkan? Jika nantinya kebijakan itu diterapkan, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu akan pindah jadi warga negara lain?
Tentu tidak kan? Artinya kita boleh berpendapat, tapi yang sewajarnya saja. Toh pada akhirnya kita semua yang akan menjalaninya. Hal ini seperti kenaikan PPN dari 10 menjadi 11% beberapa tahun sebelumnya. Dulunya berita itu mungkin heboh, tapi sekarang kenapa sudah tidak? Tentu saja karena sudah dijalani. Mungkin dulu banyak orang juga yang protes dengan berbagai alasan saat PPN naik dari 10 menjadi 11. Tapi saat ini semuanya sudah menjalaninya, bukan? Intinya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah kemungkinan besar akan ada pro dan kontranya. Semua orang punya kebebasan berpendapat, tapi pada akhirnya akan dijalani juga. Hal yang dulu terasa berat saat ini jadi biasa saja karena sudah dijalani. Isu ketiga, kripto terbang, saham tumbang. Isu ketiga ini masih sama dengan pembahasan di video-video sebelumnya. Tahun 2024 pasar kripto sedang booming dan pasar saham sedang lesu. Tercatat harga Bitcoin menembus angka all-time high mencapai di atas $100.000. Sedangkan angka IHSG tidak kemana-mana atau justru mengalami penurunan sekitar 4,6%, yang mana saat video ini dibuat ditutup pada angka 6.983. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa di saat yang sama harga kripto terbang dan harga saham malah tumbang? Hal ini menjadi pemicu banyak orang pindah ke kripto. Karena di sana menawarkan keuntungan yang lebih menarik. Contohnya saja berdasarkan data perbandingan artikel dua instrumen ini, kripto all time high dan saham malah banyak yang mengalami penurunan. Tahukah kamu bahwa kondisi ini juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, saat banyak orang membicarakan kripto dan pasar saham terkesan sebagai instrumen keuangan jadul. Jika kondisi ini dulunya pernah terjadi, kenapa kamu harus terlalu galau di masa sekarang, jika hal itu sebenarnya sering terjadi secara berulang? Kripto ada plus minusnya, saham juga ada plus minusnya. Ada yang cocok di kripto, ada juga yang cocok di saham. Terserah kamu mau pilih yang mana selama itu legal secara hukum, sah-sah saja. Yang jelas ingat, kalau saat ini bisa naik tinggi, di masa depan mungkin bisa turun dalam. Kalau saat ini bisa turun signifikan, di masa depan mungkin bisa naik signifikan. Intinya semua lagi kembali kepada probabilitas atau kemungkinan. Karena tidak ada yang pasti, baik itu di kripto maupun di saham. Silakan kamu pilih sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan masing-masing. Karena ingat, apapun keputusan yang diambil, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Poin keempat, banyak saham besar turun. Saat video ini dibuat, banyak saham besar yang menghasilkan laba triliunan, tapi harga sahamnya turun di atas 10% selama tahun 2024. Kondisi ini memang cukup mengesalkan bagi yang punya time frame jangka pendek, karena floating loss terlihat di aplikasi online trading. Tentunya saham ASI yang turun 13,8% secara year to date di tahun 2024, padahal menghasilkan laba 25,8 triliun. Ada juga saham BNI yang turun 20,74% di tahun 2024, padahal menghasilkan laba 16,3 triliun. Saham BRI yang turun 29%, padahal menghasilkan laba 45 triliun. Saham Telkom yang turun 35%, padahal menghasilkan 17,6 triliun rupiah. Untuk detailnya, silahkan kamu baca berdasarkan data yang ada ini. Tapi apabila dilihat dari kacamata jangka panjang, sebenarnya selama perusahaan masih bagus, menghasilkan kinerja yang terus tumbuh, rutin bagi dividen, punya hutang yang aman, dan lain-lain, sebenarnya hal ini bukan dilihat sebagai ketakutan, tapi sebagai peluang. Tentu saja bisa memperoleh keuntungan yang maksimal saat beli saham di harga turun dan bukan saat harganya naik. Semakin turun, dividen yield jadi semakin besar. Meskipun tentunya untuk merealisasikan capital gain, kita membutuhkan harga saham yang naik. Tapi untuk melakukan pembelian, kamu tentu butuh harga sahamnya turun signifikan. Artinya, penurunan harga menawarkan peluang dari sisi capital gain dan dividen. Tapi ingat, selama sahamnya benar. Poin kelima, kalimat saham seperti judi. Kamu tentu sudah mendengar berita ini kan? Lalu apa respon kamu saat mengetahuinya? Selalu ingat bahwa saat melihat satu berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi lihat dulu konteks topiknya. Saya juga setuju dengan statement saham itu judi, tapi dengan konteks pasar saham dijadikan tempat praktis agar bisa cepat kaya. Dengan kondisi seperti ini, berarti mereka yang masuk ke pasar modal mencari kaya dengan cepat. Hal ini tentu saja sangat beresiko, apalagi jika mereka tidak tahu perusahaan apa yang dibeli dan cara belinya juga asal-asalan. Berikut ini merupakan artikel tentang tanggapan OJK dari berita yang sedang menjadi trending topik. OJK angkat bicara perihal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan resiko bermain saham bagi rakyat kecil serupa bermain judi. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djadjadi,
masyarakat yang bermain saham di pasar modal justru bisa meraup keuntungan. Kendati demikian, masyarakat sebagai calon investor diharapkan membekali diri terlebih dahulu dengan pengetahuan yang memadai dan mempelajari produk-produk yang ditawarkan di pasar modal Indonesia agar pilihan investasinya sesuai dengan profil risiko mereka. Kesimpulan, apakah pasar saham sedang tidak baik-baik saja? Ya, karena sejak dari dulu juga pasar saham memang tidak pernah baik-baik saja. Artinya kondisi tahun 2024 ini sebenarnya juga sudah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, tapi dengan cerita yang berbeda. Saat masuk saham, kamu tentu sudah tahu bahwa semuanya penuh dengan ketidakpastian. Kamu tidak pasti profit, tapi tidak pasti rugi. Dengan satu metode yang sama, hasilnya mungkin berbeda. Ada yang bisa kaya di saham, tapi ada juga yang miskin di saham. Semuanya penuh ketidakpastian. Dan karena itu, pasar saham selamanya akan tidak baik-baik saja. Poin inti yang saya sampaikan pada video ini adalah jangan terlalu takut dan serakah saat melihat berita yang beredar. Karena berita saat ini bisa saja hanya merupakan pengulangan dari berita di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana dengan pasar saham tahun 2021, 22, dan 23? Saat beberapa berita terdengar, apakah saat itu pasar saham tutup? Apakah semua pemegang saham rugi? Tentu tidak kan? Buktinya kamu masih nonton video ini di tahun 2024. Artinya semuanya berkaitan dengan probabilitas. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang pasti di pasar saham. Saat tahun 2020, saat krisis ekonomi, pasar saham jauh lebih menakutkan dibanding tahun ini. Tapi buktinya banyak orang berhasil melewatinya dan bertahan hingga saat ini. Kalau di masa lalu kamu bisa bertahan, kenapa di masa sekarang langsung menyerah? Selalu ingat bahwa ada peluang saat harga saham turun, baik dari capital gain maupun dividen. Selama psikologimu tenang dan bisa berpikir logis, hal ini bisa dijadikan peluang besar dan bukan masalah besar. Berbicara tentang psikologi, di tahun 2024 saya menulis satu e-book baru dengan judul Psikologi Saham. Di sana saya banyak membahas tentang perasaan takut dan serakah saat harga saham turun dan naik signifikan. Mungkin e-book ini bisa bermanfaat bagi kamu. Detailnya silahkan lihat pada gambar di bawah ini. Dan sebagai informasi, saya pernah membuat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Pada video ini, saya mau bahas satu topik yang bisa dikatakan fresh karena jarang dibahas. Bukan hanya di channel ini, tapi juga di berbagai channel seputar keuangan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pemahaman baru kepada kamu. Dan seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian jadi tanggung jawab kamu sendiri. Apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja dan tidak melakukan diversifikasi? Artinya, portofolio yang dimiliki hanya berada pada satu saham yang kamu yakin bisa di-hold dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan kata lain, tidak ada diversifikasi saham yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah hal ini efektif atau malah hanya memperbesar risiko? Sebenarnya ada dua pepatah yang bertolak belakang tentang investasi. Ada yang mengatakan bahwa jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Karena jika keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Tapi di sisi lain, ada juga statement keuangan yang terkenal, yang jika diterjemahkan akan berbunyi kira-kira seperti ini. Diversifikasi adalah perlindungan dari ketidaktahuan. Ini tidak masuk akal jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Nah, jadi diversifikasi itu sebenarnya penting atau tidak? Ingat, yang dibicarakan di sini adalah diversifikasi untuk orang-orang yang modalnya masih receh. Artinya bukan mereka yang punya uang ratusan miliar atau bahkan triliunan seperti Loken Hong, Warren Buffett, dan berbagai pelaku pasar modal yang sudah sangat hebat. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan apabila hanya fokus di satu saham saja. Pada akhirnya kita bisa tentukan sendiri apakah fokus di satu saham saja memberikan lebih banyak keuntungan atau malah memperbesar risiko. Karena selalu ingat, ujung dari setiap strategi yang dilakukan adalah berharap potensi keuntungan akan lebih besar dibandingkan kemungkinan resikonya. Meski begitu, ingat bahwa satu saham yang difokuskan di sini adalah saham yang sudah diyakini bagus, bukan saham lucu-lucu yang kamu sendiri tidak tahu dengan jelas tentang perusahaan itu. Dengan kata lain, pastikan saham yang dibeli itu adalah saham yang sudah kamu analisa, yakini, dan proyeksikan kinerjanya di masa depan. Sekarang mari kita bahas sekilas tentang kelebihan dan kekurangan jika hanya fokus di satu saham di portofolio. Kelebihan pertama, memungkinkan portofolio tumbuh lebih cepat. Konsep berpikir yang perlu kamu pahami adalah semakin sedikit diversifikasi akan berdampak lebih signifikan di portofolio. Begitu juga sebaliknya. Artinya, apabila harga sahamnya naik, portofolio yang paling berdampak adalah mereka yang punya jumlah saham yang lebih sedikit.
Agar lebih jelas, mari simak perbandingan berikut ini. Misalnya ada dua investor yaitu A dan B. Investor A hanya punya satu saham dan investor B punya 10 saham di portofolio. Investor A hanya mampu hasilkan profit 15% setahun dari satu saham yang dia pegang. Sedangkan investor B dari 10 saham yang dia pegang itu profitnya variatif, yaitu 3-100%. Pertanyaannya, manakah yang portofolionya tumbuh signifikan? Jawabannya adalah tergantung. Titik penentu besar tidaknya pertumbuhan profit bukan dari seberapa besar persentase profit yang didapat, tapi seberapa banyak dana yang ada dari saham yang naik signifikan itu. Katakanlah investor A dan B sama-sama menempatkan dana 100 juta. Investor A akan memiliki portofolio 115 juta di akhir tahun apabila sahamnya naik 15% setahun, karena hanya punya satu saham. Sedangkan investor B, meski ada saham yang naik 100%, tapi jika alokasi dana di saham itu hanya 5 juta rupiah, hasilnya tidak terlalu signifikan. Dengan alokasi dana seperti yang ada di tabel di bawah ini, nanti akan kamu lihat, secara total portofolio hanya tumbuh 13,92% atau menjadi 113,92 juta saja. Artinya, investor A yang hanya profit 15% akan menghasilkan pertumbuhan portofolio yang lebih tinggi dibanding investor B yang mampu profit 3 hingga 100%. Ini merupakan tabelnya. Sebagai informasi, tabel ini merupakan satu pembahasan di ebook di stock market. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan chat di nomor WA di akhir video. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa profit yang dihasilkan oleh investor B cukup fluktuatif, dari 3% hingga 100%. Nah, tapi meskipun ada saham yang profitnya 100%, alokasi modalnya hanya 5% dari keseluruhan dana. Dengan kata lain, hanya 5 juta dari total modal 100 juta. Nah, apakah dampaknya? Meskipun terjadi kenaikan profit sebanyak 100%, yang mana profit 5 juta rupiah, tapi jika ditotal, maka total keuntungannya hanya 13.920.000 saja, atau growth-nya 13,92%, seperti yang tadi kita bahas. Padahal, investor A memiliki satu saham saja yang naik 15% setahun, tapi profitnya bisa mencapai 15 juta atau portofolio naik 115 juta. Pertanyaannya, kenapa investor A yang memiliki profit relatif lebih rendah dibandingkan investor B memiliki pertumbuhan portofolio yang lebih besar? Jawabannya tentu saja karena alokasi dana investor A itu secara total berada pada satu saham saja yang naik 15%. Sedangkan investor B meskipun sempat profit 100%, tapi alokasi dana di saham yang profit 100% itu hanya 5% atau 5 juta rupiah saja. Itulah yang menjadi alasan kenapa orang-orang yang menghasilkan profit dari saham yang terkonsentrasi atau hanya memiliki sedikit sekali jenis saham di portofolio biasanya akan merasakan pertumbuhan portofolio yang jauh lebih signifikan. Tentu saja ini dengan catatan seperti perbandingan yang kamu lihat pada video kali ini. Kalau kamu sudah lihat manisnya, sekarang mari kita bahas pahitnya. Seperti yang kamu tahu, potensi profit dan potensi loss merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Artinya jika kamu punya potensi profit yang besar, di sisi lain kamu juga punya potensi loss yang sama besarnya. Dari contoh tadi, misalkan kita buat skenario yang terbalik. Dengan dana 100 juta, apabila investor A rugi 15%, total portofolionya akan berkurang 15 juta. Tapi untuk investor B, meski sahamnya delisting atau rugi 100%, apabila dana alokasinya hanya 5 juta di saham itu, maka portofolionya hanya turun 5 juta. Di sini kita asumsikan tidak memperhitungkan 9 saham lain yang dimiliki investor B. Dari skema sederhana ini, sebenarnya kita jadi tahu maksud dari statement tadi yang mengatakan bahwa diversifikasi adalah perlindungan dari ketidaktahuan. Ini tidak masuk akal jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Saya pribadi setuju dengan statement ini, di mana seberapa yakin dan paham kita terhadap sebuah saham akan menentukan seberapa banyak porsi alokasi di saham itu. Artinya, apabila sangat yakin dengan saham itu, ada kemungkinan bisa mengalokasikan 100% dana pada satu saham itu saja. Tentu saja dengan catatan kamu sudah pertimbangkan potensi risikonya juga seperti simulasi yang tadi sudah dibahas. Di sisi lain, apabila belum terlalu yakin dengan saham itu, tentu saja tidak menjadi bijak jika langsung mengalokasikan 100% dana pada satu saham saja. Dengan kata lain, besarnya alokasi dana di satu saham bergantung pada keyakinan kamu di saham itu. Selain itu, poin lain yang akan sangat berdampak adalah pemahaman terhadap saham yang dimiliki. Orang-orang yang punya sedikit saham di portofolio mungkin lebih tahu banyak dari saham itu dibandingkan mereka yang punya 20 saham di portofolio.
Maksudnya, semakin sedikit saham yang kamu punya, seharusnya kamu lebih paham karakter saham dan perusahaan tersebut. Hal itu cukup berbeda dengan orang yang punya saham dengan jumlah yang banyak, misalnya 20 saham. Rasanya cukup sulit jika dia mengetahui dengan detail 20 saham tersebut, baik dari sisi karakter maupun perusahaan. Apakah kamu pernah menemukan orang yang jago analisa saham tertentu? Misalnya, ada orang yang hebat menganalisa pergerakan harga BBCA dan bisa proyeksi kira-kira kinerja ke depan baik dari laba maupun dividennya seperti apa. Atau mungkin terkadang mereka tahu kapan saham ini cenderung akan naik dan mengalami koreksi. Ada juga yang ahli saham pertambangan. Biasanya mereka punya feeling yang kuat apabila harga saham batubara akan naik dan turun. Begitu juga dengan harga batubara dunia yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan batubara. Dari manakah semua keahlian itu diperoleh? Meski tentu harus melakukan analisa, tapi salah satu faktor yang menurut saya berpengaruh adalah karena mereka selalu atau sering melihat saham tersebut. Entah itu pergerakan harga, berita tentang emiten, kinerja perusahaan, corporate action, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, semakin sering mereka akrab dengan saham itu, memperbesar kemungkinan mereka tahu seluk-beluknya. Bukankah ini berkaitan dengan statement bijak dari Bruce Lee yang berkata, "Saya tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 jurus sebanyak 1 kali, tetapi saya takut kepada orang yang berlatih 1 jurus sebanyak 10.000 kali." Apakah sampai di sini kamu mendapatkan pemahaman yang baru? Poin kedua yang ingin saya bahas berkaitan dengan statement "jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang". Biasanya orang mendefinisikan statement ini dengan arti, jangan hanya beli satu saham, karena apabila sahamnya turun, kerugian akan jadi sangat besar. Tapi saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika statement itu kita artikan seperti ini? Jangan langsung taruh semua uang ke dalam satu saham, karena jika sahamnya turun, kamu langsung tidak punya peluru untuk beli lagi. Maksud saya di sini adalah kita bukan fokus ke jumlah sahamnya, tapi kita bahas tentang jumlah alokasi dana untuk sekali pembelian. Dengan kata lain, fokus di sini adalah money management. Meski sahamnya hanya fokus satu, tapi jika money managementnya dialokasikan dengan baik, potensi kerugian dapat diminimalisir. Artinya, apabila kamu fokus di satu saham, berarti untuk memperkecil potensi risiko, kamu bisa gunakan money management. Karena di sini seakan-akan ada batasan di mana kamu hanya membeli satu saham. Keuntungan jika punya satu saham adalah kamu tidak perlu membagi dana yang kamu miliki ke beberapa saham untuk average down, melainkan hanya fokus di satu saham saja untuk menentukan harga terbaik untuk dibeli. Contoh, apabila kamu punya 5 saham dan ada 3 saham yang turun, kamu mungkin harus menghitung alokasi dana ke 3 saham itu. Jika dana tersisa 30 juta, kamu perlu membagi 30 juta itu ke dalam 3 saham. Hal berbeda jika kamu hanya punya satu saham. Dengan dana 30 juta, kamu bisa mengalokasikan semua dana itu ke satu saham saja. Jadi, tidak bingung untuk alokasinya untuk dipecah-pecah ke beberapa saham. Saya sudah pernah bahas beberapa video tentang money management yang semoga bisa memberikan banyak pemahaman baru kepada kamu. Ingat, yang fokus di sini adalah money management. Dengan kata lain, tujuan dari money management ini adalah untuk memperkecil potensi risiko apabila harga saham turun signifikan. Agar lebih jelas, mari langsung simak saja pembahasannya. Di tengah pasar saham yang sulit ditebak ini, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar psikologi tidak dipermainkan market dan memiliki strategi yang jelas dengan mempertimbangkan potensi risiko terburuk yang mungkin terjadi. Nah, apabila kamu ingin belajar lebih detail tentang hal itu, mungkin video yang sudah pernah saya upload beberapa waktu sebelumnya bisa membantu. Silahkan ditonton dan semoga ada manfaat baru yang kamu peroleh. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Kali ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012, harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan
LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham Bumi di harga 1000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silakan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja, berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250, karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50, agar harga rata-ratanya menjadi 240, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi satu lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240, tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri, bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak.
Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.